Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Yuda Agista. Kita kembali lagi di podcast Responsif Adaptif. Dan bersama saya sudah hadir Ibu Novita Anakota. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Kakak Yuda. Ya, siap. Baik, saya senang sekali ada di Buru. Kita di mana ini, Bu? Hari ini kita ada di Pantai Baikolet, tepatnya di Desa Jikumarasa, Kabupaten Buru. Ibu kan sudah kedua kalinya ke sini, Bu, ya? Coba. Ya, lebih dari 2 kali sih. Tapi dalam tahun ini, cuman selang beberapa bulan, udah 2 bulan yang lalu, saya bersama mitra saya BPKP, kami melakukan kunjungan kerja di Buru, mengumpulkan semua kepala desa di Kabupaten Buru dan Buru Selatan, melakukan BIMTEK terkait dengan semacam workshop gitu, terkait dengan dana desa. Dana desa. Lalu kasih testimonial tentang Kabupaten Buru, keindahan alamnya, orang-orangnya mungkin, Bu. Iya. Pertama, Kabupaten Buru ini sangat kaya. Siap. Dari sumber daya alamnya, ya, potensi wisata yang sangat luar biasa, dan tentunya SDM-nya yang sangat hebat sekali. Karena saya bilang hebat karena mereka punya keinginan untuk terus memacu diri untuk lebih berkembang. Kemudian, tapi banyak juga tantangan yang saya dapatkan di sini. Begitu banyak masalah yang terjadi. Boleh disebutkan mungkin masalahnya apa? Saya kebetulan selama 2 hari ini, selain saya berkunjung ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah SMA dan SMK, saya juga mengunjungi satu desa, Ubung namanya, bertemu dengan masyarakat tentunya, dan saya juga jumpa dengan kepala-kepala desa. Masalah-masalah yang ditemui sama saya, yang merupakan aspirasi daripada baik pihak sekolah maupun kepala desa dan juga masyarakat, sebenarnya cukup banyak. Yang pertama, kalau untuk sekolah, terkait dengan banyak sekali sekolah-sekolah yang sampai saat ini masih dalam proses pengurusan legalitas daripada kepemilikan sekolah, infrastruktur sekolah, dalam hal ini tanah, dan itu masih sementara berproses, dan itu menjadi masalah karena sampai saat ini belum selesai. Saya langsung melakukan kunjungan kerja ke BPN untuk menjawab apa yang menjadi kerisauan dan kegalauan daripada para kepala sekolah terkait dengan sertifikat yang harus diurus sebagai bagian dari legalitas kepemilikan. Alhasil adalah ternyata BPN akan siap membantu, tetapi dengan catatan bahwa tidak ada masalah dengan lahan di mana sekolah tersebut sudah terlanjur berdiri, dan setiap kelengkapan administrasi harus betul-betul lengkap. BPN akan support. Kemudian terkait juga dengan permasalahan sertifikat aset desa, yang sampai saat ini ternyata saya saat melakukan komunikasi dengan pihak BPN, ternyata dari sekian desa baru kurang lebih 3 atau 4 desa yang sudah memiliki sertifikat aset-aset desa tersebut. Nah, ini menjadi PR yang saya rasa harus dikerjakan, diselesaikan. Karena bagaimanapun desa itu, sekarang kan anggaran APBN itu turun ke desa. Itu berarti legalitas daripada aset itu betul-betul harus tidak ada masalah, harus diselesaikan, dan setiap desa harus memiliki sertifikat aset-aset mereka, yang mana menurut regulasi yang sudah dikeluarkan akibat dari adanya PMK 81 ini, ada surat atau semacam aturan SKB itu dari Menteri Keuangan bersama Kemendagri dan Kemendes sudah menyampaikan terobosan kepada kepala-kepala desa terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah terlanjur jalan, tetapi tahapan kedua itu tidak bisa dikucurkan, itu dengan menggunakan silpa. Tapi informasi dan cerita-cerita dari para kepala desa bahwa mereka sudah tidak punya silpa lagi, atau juga boleh menggunakan yang namanya earmark, dana-dana yang di earmark, itu pun sudah selesai digunakan. Nah,
butir selanjutnya dari surat SKB tersebut adalah apabila semua itu tidak ada, maka kewajiban mereka itu bisa ditangguhkan, dibayar, tapi dari sumber yang lain, bukan dari dana desa. Itu menjadi curhatan hati dari kepala desa dan kegalauan hati mereka. Dan itu menjadi tanggung jawab saya juga selaku anggota DPD RI, representasi daripada masyarakat dan daerah Maluku ini, Provinsi Maluku. Kami akan melakukan koordinasi selanjutnya pasti dengan stakeholder terkait untuk dapat menjawab apa yang menjadi kegalauan dan kerisauan daripada para kepala desa. Siap. Ini langsung diajak ngomong berat. Ya. Tadi saya mau ringan-ringan, ternyata berat. Wah, luar biasa. Tapi energinya Ibu itu, Bu, mungkin Saya sambil makan ya, apa-apa, Bu, Kakak silakan, Yuda. Bu, biar santai aja, Bu. Ya. Energinya Ibu itu menular ke saya sebenarnya, Bu. Saya itu dampingi Ibu dari turun dari pesawat, kita langsung ke hotel, Ibu langsung ajak kita pertemuan dengan kepala sekolah, lanjut lagi ke sekolah-sekolah yang memang secara ini menguras tenaga pastinya. Dan apa sih, Bu, resepnya, Bu? Ibu kok bisa seenergik itu gitu loh, Bu? Ya. Saya kira ini saya mau berbagi tips nih. Siap. Kalau kita punya tanggung jawab, kita punya kerja-kerja yang harus kita kerjakan. Kalau kerjakan dengan hati, dengan ketulusan, dengan sukacita, percayalah, tidak akan pernah ada lelah. Yang kemarin Kakak Yuda ikut saya itu belum seberapa. Belum seberapa, Ibu ya? Kalau saya di tempat lain, di kabupaten yang lain, itu kita keluar dari pagi, masuknya bisa jam 2 subuh di kamar. Terus pagi kita lanjut lagi. Siap. Karena begini Kakak Yuda, kalau saya sudah datang jauh dan dari misalnya 50 desa, saya hanya misalnya kunjungi 3 desa, saya sangat rugi. Dan saya juga pingin, kalau kita datang langsung tiktokan dengan masyarakat, tiktokan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, kita dapat banyak informasi. Betul. Yang lebih jujur. Karena terkait dengan masalah-masalah, kadang kan kalau kita lewat media, Iya. ya atau misalnya kita online gitu, beda dengan kita tiktokan langsung, datang langsung dan melihat, itu beda sekali. Jadi saya rasa semua anggota DPD maupun DPR Provinsi Maluku, mereka kalau turun ke masyarakat banyak hal yang mereka dapatkan karena langsung melihat kondisi real yang terjadi. Jadi ketemu masyarakat, energinya juga bisa Beda, iya. Tapi sejujurnya ya, Kak Yuda, kalau ada masalah-masalah, harapan dari masyarakat yang tidak bisa kita selesaikan itu, ini dada rasanya sesak banget. gitu. Iya, itu sedihnya tuh. Gitulah. Tapi saya lihat Ibu mukanya cerah terus, ketemu masyarakat kemarin juga kelihatan happy sekali dan tulus sekali lah, itu luar biasa sekali. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat saya pribadi. Vibe harus positif Kakak Yuda. Gitu ya. Ya. Harus positif. Kalau negatif kita cepat sakit. Betul. Nah, kemudian ini Bu terkait dengan kepala untuk sekolah. Oh ya, saya pengen tahu dong Bu, kan DPD, DPR, ada MPR. Mungkin teman-teman yang di rumah belum tahu nih apa sih tugas dan fungsi dari DPD RI. Oh, oke. Iya, Bu. Baik. Kalau DPD dan DPR, pertama, saya kemarin waktu ketemu di sekolah-sekolah sama siswa, saya bilang, ada yang punya mimpi kah untuk sama dengan saya, untuk menggantikan saya nanti? Kan nggak mungkin sampai nenek-nenek kita jadi Betul, Bu, ada generasi anggota DPD. Kita harus tongkat estafet ini harus diserahkan. Nah, terus ternyata menurut saya dari beberapa sekolah yang saya kunjungi, literasi anak-anak di sini sangat kurang. Itu menjadi PR juga. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dapat mendorong ya supaya ya dengan transformasi digital yang begini dahsyat, harusnya literasi itu harus semakin baik. Betul. Tapi kan itu semua terpulang ke masing-masing person anak-anak kita. Itulah. Dan ternyata banyak yang saya tanya hal yang simple. Apa sih beda DPD dan DPR? Kira-kira seperti itu. Dan banyak yang tidak bisa merespon itu, menjawab itu dengan tepat. Dan saya sampaikan, dan ini juga biar lewat podcast ini masyarakat juga bisa tahu. Mungkin ada yang berminat besok-besok menjadi DPD. Jadi kalau mau menjadi DPD kita tidak perlu ada dalam satu partai. Karena kita benar-benar independen representasi daerah. Tapi kalau mau jadi DPR sudah pasti harus ada dalam satu partai. Anggaran politiknya. Ya, harus ada. Kemudian kami punya tupoksi yang sama. Mulai dari legislasi, kami menghasilkan undang-undang.
Tapi DPD hanya terkait dengan beberapa hal sesuai dengan konstitusi. Kemudian pengawasan, kami melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang sudah kita hasilkan, dan terutama adalah pengawasan terkait dengan APBN. Jadi khususnya kalau DPD ini sangat fokus untuk yang namanya dana transfer keuangan ke daerah, istilahnya TKDD. Kenapa ada tambah D1 di belakang lagi? Setelah adanya Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022, dana desa itu bagian dari TKDD. Ya, dulu kan hanya TKD, sekarang tambah D1 di belakang itu desa. Desa ya. Ya. Kemudian kita punya fungsi yang ketiga adalah fungsi budgeting. Nah, ini yang sangat berbeda dengan DPR. Kalau DPR kan dia ikut membahas sampai mengesahkan dengan pemerintah. Kalau kami DPD hanya diberikan ruang untuk memberikan pertimbangan. Itu pun secara makro. Misalnya pertumbuhan ekonomi tahun depan ini asumsinya berapa? Kayak gitu ya. Nilai tukar nelayan berapa? Nilai tukar petani berapa? Nilai tukar berapa, kira-kira seperti itu. Jadi asumsi makro sekali. Tapi itu tidak membuat DPD berdiam diri, karena kami punya tanggung jawab buat daerah di mana kami wakili, sehingga kami itu kan terbagi di dalam 4 alat kelengkapan utama, ada 4 komite. Kalau di DPR RI kan ada 12 komisi. Nah, di alat kelengkapan utama tersebut kami punya berbagai mitra. Contoh, saya ada di Komite 4. Segala sesuatu yang terkait dengan keuangan, segala sesuatu yang terkait dengan UMKM, koperasi, kemudian perdagangan, perindustrian, dan segala sesuatu yang terkait dengan pengawasan dan audit, yaitu BPKP dan BPK. Biasanya kami itu di dalam agenda-agenda kerja kami bisa langsung mengundang menteri, kami bisa langsung ke BPK untuk rapat konsultasi, kami bisa mengundang kepala BPKP, kami bisa mengundang Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Sehingga walaupun kewenangan secara regulasi kami terbatas, tetapi apa yang menjadi aspirasi, harapan, masalah di provinsi yang kami wakili, daerah yang kami wakili, setiap rapat kerja kami akan menyampaikan itu ke kementerian-kementerian terkait. Kami kalau turun kan tidak membatasi diri bahwa kami ada di komite-komite tersebut. Sehingga andai kata saya misalnya kemarin karena kegiatan sosialisasi sekaligus apa yang menjadi harapan sekolah, kan sekolah sampaikan. Itu mitranya ada di Komite 3, mitra Kementerian Pendidikan. Saya akan melakukan koordinasi, menyampaikan. Ada Ibu Anla Tukonsina, beliau ada di Komite 3, mitranya salah satunya dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Ini biar sekaligus masyarakat bisa nonton podcast, biar tahu juga. Kita ada 4 perwakilan, jadi seluruh Indonesia untuk DPD RI, berapapun jumlah penduduk, pasti perwakilannya 4. Kalau DPR RI disesuaikan dengan jumlah penduduk, sehingga kami DPR RI di Maluku hanya teralokasikan menurut aturan, kami hanya peroleh 4 kursi. 4 saja yang dari sehingga tidak semua komisi kami ada, kan ada 13 komisi, tapi kalau kami terbagi habis karena hanya ada 4 alat kelengkapan utama di samping alat-alat kelengkapan penunjang. Nah, kami ada 4 orang di PDRI, ada Pak Bisri Latukonsina, segala sesuatu yang terkait dengan hukum dan pemerintahan, masalah tanah, masalah kepegawaian, masalah DOB, daerah otonomi baru. Nah, itu ada di Komite 1. Itu ada di, kita punya senator yang namanya Pak Bisri Latukonsina. Kemudian ada senator Bapak Nono Sampono. Di bagian apa? Itu ada di Komite 2. Mitranya ada di Kementerian PU, Kementerian Pertambangan, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya ekonomi dan infrastruktur. Ya. Kemudian Komite 3 ada siapa? Ada Ibu Anla Tukonsina yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, beliau itu mitranya juga cukup banyak. Ada Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kepemudaan, Olahraga. Jadi misalnya kuota-kuota haji atau masalah-masalah pendidikan atau hambat apa sih
masalah-masalah kesehatan yang kita tahu sendiri bahwa dari sisi pelayanan dasar di Maluku untuk urusan pendidikan dan kesehatan kan masih butuh effort. Betul. Karena masih banyak sekali PR, karena memang tantangan kita kan provinsi kepulauan. Betul. Dan perlu saya sampaikan juga, dalam bulan Desember kemarin kita punya gubernur sudah dikasih tanggung jawab sebagai salah satu ketua kaukus untuk mempercepat akselerasi terkait dengan RUU Kepulauan yang sudah bertahun-tahun kita perjuangkan. Dengan harapan kalau undang-undang tersebut bisa disahkan, dibahas dan disahkan, saya rasa apa yang menjadi harapan kita untuk menjawab semua tantangan-tantangan ini bisa terrealisasi. Karena kita tahu bersama bahwa formula daripada dana transfer ke daerah itu kan basisnya jumlah penduduk dan hitungannya masih darat. Sementara kita kan provinsi kepulauan, lautnya lebih luas daripada daratan. Ya, itu mungkin biar masyarakat lihat podcast ini juga bisa tahu, oh DPD ini ternyata seperti ini. Betul. Ya. Saya membuka cakrawala saya juga, ternyata memang tugasnya berbeda dengan tugas anggota DPR ya, Bu. Ya, sebenarnya karena memang kami dibatasi sama undang-undang, jadi ada segala keterbatasan. Tetapi sebelum DPR itu dia melakukan pembahasan terkait misalnya dengan RAPBN untuk menjadi undang-undang APBN, dia tetap harus mempertimbangkan, menerima pertimbangan dari kita dulu. Walaupun itu asumsinya masih makro ya. Nah, nanti kami tanggal 20 Januari 2026 kami akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan asumsi dasar untuk anggaran 2027. Dari Januari kami sudah mulai. Luar biasa. Ya. Iya, untuk 3 harinya Ibu di sini saya rasa cukup berdampak dan insya Allah cukup berkesan buat kami. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, kegiatan Ibu apa saja sih kemarin di Kabupaten Buru? Oh iya, ini yang saya lupa, yang paling penting. Saya itu kemarin agenda cukup padat dari pagi sampai belum terlalu sore, tapi kita mempersiapkan diri untuk kemarin ada dalam acara Natal bersama MKKS. Itu sangat luar biasa karena menurut cerita daripada para kepala sekolah maupun para guru, ini merupakan kali pertama, sangat luar biasa. Dan menurut informasi yang mereka cerita, idenya adalah dari seorang kepala cabang dinas provinsi yang ada di tempatkan di Kabupaten Buru. Betul. Sangat luar biasa karena bagi saya ini bukan hal yang baru sebenarnya, tapi kembali dihidupkan karena orang Buru punya nilai persaudaraan yang tidak bisa ditawar-tawar, yang meruntuhkan semua sekat-sekat perbedaan, yaitu Kaiwait. Nah, betul sekali Bu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu terkait dengan kepemimpinan Bapak Kepala Cabang kita itu terkait dengan terutama peningkatan kompetensi guru, Bu. Ya. Kebetulan saya juga guru dan saya merasakan dampak langsung dari kepemimpinan beliau. Mungkin terakhir Bu, ya sebagai closing statement, mungkin apa yang mau disampaikan terkait terutama mungkin khususnya di dunia pendidikan ya Bu, Kabupaten Buru, karena Ibu kemarin kan sudah beberapa sekolah Ibu sudah kunjungi semua. Betul. Silakan. Baik Kakak Yuda, berbicara dunia pendidikan di Kabupaten Buru, walaupun mungkin kalau mau dibilang representatif itu potret dari sekian sekolah, sekian lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Buru. Pertama, dari sisi infrastruktur, masih banyak butuh revitalisasi bangunan-bangunan sekolah yang memang sudah banyak yang rusak yang butuh perhatian. Yang kedua, terkait infrastruktur juga. Setiap saya kunjungi sekolah-sekolah tersebut, Ibu, pagar yang ada anak-anak bolos. Tapi saya waktu ketemu siswa, saya bilang, apakah hanya alasan tidak ada pagaran kalian bolos? Apakah itu benar? Dan saya rasa tugas yang paling penting juga bagi kita sebagai pendidik di Buru, pengembangan akademik adalah sesuatu yang penting, tidak bisa dinafikan, tapi yang paling penting harus diimbangi dengan pengembangan karakter. Dan yang paling penting, kepercayaan diri, confidence dari para siswa itu betul-betul harus dibangun. Karena saya kemarin melakukan metode yang saya pakai saat penyampaian sosialisasi 4 pilar, saya langsung mengajak komunikasi.
Ya. Dan ternyata ya dari sisi literasi pun sangat rendah, sehingga memang kita butuh kolaborasi, sinergitas adalah salah satu kunci untuk menjawab apa yang menjadi harapan, tantangan, dan hambatan dunia pendidikan di Kabupaten Buru. Tapi saya mengajak selalu semua stakeholder pendidikan untuk jangan lihat tantangan itu sebagai sesuatu hal yang sudah tidak kita apa-apain lagi, tapi jadikan itu sebagai peluang. Wah. Dan itu sebagai semua tantangan dan hambatan jadikan itu sebagai proses pembelajaran untuk kita semakin baik ke depan. Siap, luar biasa. Sukses buat pendidikan di Buru. Kita sama-sama punya tanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Buru dan tentunya Provinsi Maluku dan Indonesia. Terima kasih Kak Terima Yuda. kasih Bu Novita. Hari ini Ibu akan terbang ke Ambon ya Bu. Betul. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Sehat selalu Bu. Sehat-sehat buat Kak Yuda dan teman-teman Terima kasih. di kantor cabang pendidikan di Kabupaten Siap. Buru. Terima kasih Bu. Demikian podcast kami dari Responsif Adaptif. Sampai jumpa.